Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Kita sungguh bersyukur oleh karena anugerah, rahmat Tuhan, kebaikannya yang selalu dinyatakan bagi kita di setiap hari. Pada kesempatan ini kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Kita dapat kembali membawa syukur kita kepada Dia karena Dia selalu mempersiapkan kita untuk mengalami hal-hal yang terbaik yang Dia sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan kita baca atau kita renungkan bersama-sama akan saya ajak Bapak Ibu membacanya, atau saya akan bacakan Bapak dan Ibu mendengarkannya, yaitu Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Kiranya Bapak dan Ibu dapat menyimaknya dan Tuhan memberkati kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya baca satu kali lagi. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya melihat tentang dua hal yang sangat penting, yang sangat berharga, yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pahami secara bersama-sama. Yang pertama adalah kalimat yang berkata, banyaklah rancangan di hati manusia. Ini adalah perkataan firman Tuhan. Artinya adalah hal yang wajar, bahkan sewajarnya jika seseorang memiliki rancangan di dalam hatinya. Saya ulang satu kali lagi. Adalah hal yang wajar, bahkan sewajarnya jika seseorang memiliki banyak rancangan di dalam hatinya. Kenapa saya katakan wajar dan sewajarnya? Karena itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia. Bahkan justru sebaliknya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi tidak wajar jika ada orang di dalam hidupnya itu tidak punya rancangan apapun di hatinya. Itu yang tidak wajar. Tapi kalau punya banyak rancangan, merencanakan katakanlah untuk berwisata, merencanakan tentang pelayanan, merencanakan tentang masa depan, bagi yang belum menikah merencanakan pernikahannya, dia rancang semuanya, banyak hal. Dan semua manusia adalah wajar jika sekali lagi punya banyak rancangan, karena itu juga dijelaskan oleh firman Tuhan kan. Tapi justru tidak wajar kalau tidak ada rancangan apapun. Contoh, jika seseorang ditanya tentang rancangannya, maka orang itu akan memaparkan banyak hal. Itulah yang wajar. Tapi kalau ditanya orang tersebut, apa menjadi rancanganmu? Apa menjadi rencanamu? Dia katakan tidak ada. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat memprihatinkan. Karena firman Tuhan mengatakan adalah banyak rancangan di hati manusia. Itu yang harusnya terjadi. Nah, sekarang pada pagi hari ini saya tetap juga bertanya kepada Bapak Ibu, apakah saudara punya rancangan juga dalam hidup ini? Punya rencana? Punya harapan-harapan? Seharusnya demikian. Tapi kalau tidak, perlu dipertanyakan kembali apa yang menjadi sasaran-sasaran kehidupan. Karena seorang penulis atau seorang motivator, seorang hamba Tuhan yang berkata yang bernama maksud saya John Maxwell, dia berkata begini, kalau gagal membuat rencana, berarti orang itu sudah merencanakan kegagalan. Artinya rencana itu adalah suatu rancangan kan. Jadi kalau ada orang tidak punya rancangan, maka orang itu
sudah gagal di dalam hidupnya karena tidak tahu mau kemana arahnya. Karena setiap orang akan melangkah, akan bertindak sesuai dengan rancangannya. Tapi kalau nggak ada rancangannya, dia tidak akan bertindak apa-apa. Ini juga berlaku bagi semua orang tentunya. Yang pelayanan kah, yang berbisnis, yang bekerja, harus ada rancangan-rancangan dalam hatinya. Dan sekali lagi Alkitab mengatakan, firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal 19 ayat 21 ini dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia. Bukan ada, bukan sedikit, tapi banyak. Nah, ibu bapak dikasih Tuhan, sekali lagi, kalau bapak ibu punya rancangan-rancangan yang banyak, itu wajar. Itulah manusiawi. Tapi justru kalau tidak ada rancangan lagi, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi sasaran, mari, ini waktunya untuk bangkit, membuat rancangan-rancangan yang indah, yang baik, yang mulia di dalam kehidupan kita. Untuk kita kerjakan tentunya. Jangan hanya rancangan-rancangan saja. Karena rancangan orang bodoh adalah tidak melakukan apa-apa. Tapi rancangan yang baik adalah jika itu diwujudkan di dalam tindakan. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, ini dipergunakan kata tetapi. Ini juga sekaligus untuk membuat sesuatu hal yang lebih kontras lagi. Manusia punya banyak rancangan di hatinya, ya itu baik. Namun dikatakan tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hal ini menjelaskan suatu pemahaman yang sangat penting bagi kehidupan kita. Artinya Tuhan itu adalah pribadi yang berdaulat. Walaupun banyak rancangan manusia, banyak rancangan di hati kita, hanya keputusan Tuhan yang tidak pernah gagal. Hal ini menjelaskan kepada kita supaya setiap kita memahami, menyadari bahwa sesungguhnya manusia hanya merencanakan, hanya merancangkan, hanya mengupayakan, tetapi yang terlaksana adalah rancangan dan keputusan Tuhan. Sekali lagi, kenapa demikian? Karena Tuhan itu berdaulat. Dia berkuasa. Dia menentukan jalannya sejarah. Dia menentukan jalannya kehidupan. Karena kalau kita punya rancangan-rancangan, itu sekali lagi hal yang bagus. Namun ayat ini menjelaskan kepada kita untuk belajar, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Dan belajar, berserah, dan percaya kepada Tuhan bahwa keputusannya adalah keputusan yang terbaik. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, kita memahami tentang kehidupan yang wajar. Apakah kehidupan yang wajar itu? Saya mau sampaikan dua hal juga. Yang pertama, kehidupan yang wajar adalah kehidupan yang memiliki banyak rancangan. Nah, itu wajar. Kehidupan yang wajar yang kedua adalah percaya dan berserah kepada rencana dan keputusan Tuhan. Itu yang wajar. Artinya akan tidak wajar kalau ada orang hidup tanpa rancangan di hatinya. Dan juga adalah hidup yang tidak wajar jika seseorang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan perencanaannya, dan dia tidak percaya akan rancangan dan keputusan Tuhan. Itu tidak wajar. Tetapi yang wajar adalah memiliki banyak rancangan, tetapi percaya dan berserah kepada rancangan dan keputusan Tuhan. Ibu dan bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, tentunya ada banyak hal yang kita rancangkan dalam hidup kita. Namun, sekali lagi saya katakan, itu semuanya sangat ditentukan oleh keputusan Tuhan. Hari Jumat yang lalu, kita tentu dapatkan berita Bapak Presiden menyampaikan tentang adanya kenaikan tentang virus corona, dikatakan BA4 atau BA5 itu mengalami peningkatan, dan dikatakan supaya masyarakat tetap waspada untuk menjaga jangan terjadi lonjakan lagi. Nah, hal ini Bapak Ibu dikasih Tuhan
Tentunya situasi ini membuat kita kembali berpikir lagi, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Ya, tetapi saya beritahu, semua rancangan, semua rencana kita, jangan lupa melibatkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan lupa melibatkan Tuhan. Jangan lupa untuk memohon tuntunan Tuhan, karena keputusannya yang akan terjadi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya, berdasarkan firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, selalulah membuat rancangan hidup kita. Sebab sekali lagi saya katakan, gagal membuat rencana berarti merencanakan kegagalan. Gagal membuat rancangan berarti telah merancang kegagalan. John C. Maxwell telah menjelaskan itu. Maka pada pagi hari ini, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita selalu membuat rancangan-rancangan, rencana-rencana yang indah, yang berkaitan dengan kehidupan secara umum maupun bagi pribadi kita. Tetapi yang kedua, menjelaskan kepada kita melalui dasar firman Tuhan ini, harus semakin bergantung dan berserah kepada Tuhan. Sebab hanya rancangannya yang tidak pernah gagal. Hanya rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Rancangan manusia bisa gagal. Kenapa demikian? Karena keputusan Tuhan yang akan terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari kudus Tuhan, di pagi hari yang indah, hari ini, Minggu tanggal 12 tahun 2022 ini, mari sekali lagi buat rancangan-rancangan yang indah, tetapi miliki hati yang selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan damai sejahteranya nyata bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menuntun kami, dan juga sekaligus mengajari kami, supaya kami tetap membuat rancangan-rancangan dalam kehidupan kami, tetapi juga supaya memiliki hati yang selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Karena keputusan Tuhanlah yang akan terjadi, keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Itulah sebabnya ya Bapa, ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, untuk terus memohon tuntunan-Mu, memohon pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam rencana-rencana yang kami buat, rancangan-rancangan yang kami tentukan, Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu. Itulah sebabnya di pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, membawa setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Jika mereka selama ini mengabaikan rancangan-rancangan untuk kehidupan mereka, Tuhan, urapi dan berkati, berikan tuntunan-Mu supaya punya rancangan-rancangan yang indah atas kehidupannya. Dan kalau ada rancangan-rancangan yang sudah direncanakan dan sampai hari ini terus digumulkan, hamba berdoa dalam nama Yesus, campur tangan dan Tuhan tolong supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Rancangan untuk pembangunan gedung gereja, rancangan untuk keluarga, rancangan untuk pelayanan, rancangan untuk masa depan, rancangan untuk pasangan hidup, apapun menjadi rancangannya, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong supaya semuanya bisa terwujud sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga percaya bahwa hanya dengan bergantung dan berserah kepada Tuhan, rancangan-rancangan kami tidak akan pernah gagal. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua rancangan, semua rencana yang kami miliki. Karena kami tahu, oleh pertolongan-Mu kami akan mengalami kuasa, dan kami mengalami pertolongan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, rancangan indah dinyatakan dalam setiap kami pribadi, dan pertolongan Tuhan nyata juga bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita di hari Minggu yang indah ini, dan saya berdoa kiranya Bapak Ibu tetap di dalam perlindungan dan rahmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semuanya. Dan jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan melalui renungan ini, tuliskanlah di kolom komentar dan bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan tuntunan Tuhan atas kehidupan mereka. Dan jika Bapak Ibu juga memiliki pergumulan,
Dan doa-doa, pertanyaan bisa kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Pertanyaan Bapak Ibu akan kami jawab sesuai dengan firman Tuhan. Dan doa-doa Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan, kami akan dukung di dalam doa. Dan kita percaya 2 orang sepakat di dunia ini meminta apa saja pun, Tuhan menolongnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak dan Ibu, demikianlah renungan kita. Sekali lagi, selamat pagi dan selamat beribadah bagi kita semuanya di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.